Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Tempat di mana cerita-cerita horor Indonesia kita kupas pelan-pelan sambil nemenin kalian yang lagi nyetir, kerja, atau rebahan. Malam ini gue bawain kisah seorang driver ojol yang ngalamin kejadian, ya bisa dibilang cukup ganggu buat tidur nyenyak. Jadi gini, pernah nggak sih kalian dapat perasaan kalau sebuah kejadian itu awalnya biasa banget, tapi ternyata berubah jadi sesuatu yang nggak bakal kalian lupain seumur hidup? Nah, driver ojol ini cuma mau pulang, tapi satu orderan malam membuat hidupnya berubah. Dia ngantar perempuan pulang, kelihatan normal, sopan, bahkan ramah. Tapi ketika sampai tujuan, keluarganya justru lagi menggelar takziah. Dan yang bikin meremang, orang yang dia antar itu sebenarnya sudah meninggal kemarin. Sebelum lanjut lebih jauh buat pendengar baru, jangan lupa subscribe channel ini dan kasih rating kalau kalian suka. Itu bantu banget biar cerita-cerita kita terus jalan. Oke, mari kita mulai ceritanya. Malam itu jam udah lewat 11. Jalanan mulai sepi, cuma ada beberapa motor lewat. Lampu-lampu toko sebagian udah mati. Hujan baru berhenti, jadi aspal masih basah dan memantulkan cahaya lampu jalan yang kuning redup. Bang R, driver ojol yang jadi tokoh kita malam ini, udah niat banget mau pulang. Badannya capek dari pagi, tapi dia pikir seperti biasa, cek order terakhir deh, siapa tahu deket rumah. Dan seperti manggil masalah, satu order masuk. Pick up di minimarket kecil yang lampunya setengah hidup setengah mati. Dia sempat mikir mau cancel, tapi ada rasa, ya kayak ambil aja lah terakhir. Jadi dia berangkat. Pas sampai, dia lihat ada seorang perempuan berdiri di depan minimarket. Nggak aneh, bener-bener nggak aneh. Baju putihnya rapi, rambut panjangnya tergerai, dan senyumnya lembut. Bukan yang bikin merinding, malah bikin suasana jadi tenang. Dia ngomong pelan, "Bang, saya pulang ke Jalan Melati Gang 3 ya." Bang R dengan pikiran mau pulang cepat, langsung gas. Dan perjalanan pun dimulai. Sekarang buat kalian pendengar, coba bayangin suasana malam itu. Jalanan sepi, suara motor nyatu sama suara angin. Tapi ada satu hal yang dari awal bikin Bang R nggak nyaman. Udara di belakangnya dingin banget, bahkan lebih dingin dari angin malam biasa. Setiap dia ngintip lewat spion, perempuan itu cuma diam. Tatapannya lurus ke depan, sesekali memeluk tas kecil yang dia bawa. Dan ada satu detail kecil yang bikin semua ini makin aneh. Rambut panjangnya nggak bergerak tertiup angin. Padahal motor lagi lumayan kencang. Tapi ya namanya juga narik, Bang R tetap jalan. Sampai akhirnya mereka masuk ke Jalan Melati. Di ujung gang ada satu rumah yang lampunya terang banget. Terlalu terang untuk ukuran jam 11 malam. Perempuan itu kemudian ngomong, "Bang, turunin di depan rumah yang paling terang itu." Bang R nurut, dia berhenti. Tapi dia langsung sadar ada sesuatu yang janggal. Rumah itu rame, bukan rame kumpul keluarga biasa, lebih kayak orang-orang duduk lesehan, membaca doa, dan kain putih panjang digantung di teras. Ya, suasana takziah. Bang R langsung ngerasain hawa dingin di punggungnya berubah jadi hangat, tapi bukan hangat enak, lebih kayak badan mulai demam. Sebelum turun, perempuan itu menatap Bang R sebentar dan bilang, "Bang, makasih ya udah anterin saya pulang." Senyumnya tetap lembut, terlalu lembut. Dia turun berjalan ke arah rumah. Dan disinilah semuanya berubah. Perempuan itu berjalan makin dekat ke rumah, tapi langkahnya makin pelan. Lalu tubuhnya seperti mulai kabur, semakin kabur. Sampai akhirnya, tepat beberapa meter sebelum teras, dia lenyap. Hilang, benar-benar hilang. Seolah udara menelan tubuhnya begitu saja. Bang R panik, dia turun dari motor, nyamperin salah satu bapak yang duduk dekat pintu. "Pak, tadi ada perempuan turun dari motor saya, masuk sini ya." Bapak itu langsung natap Bang R lama, mukanya tegang. Lalu dia manggil istrinya dan beberapa orang keluar rumah.
Si ibu membawa bingkai foto. Foto seorang perempuan yang rambutnya panjang dan bajunya putih. Senyumnya lembut. Mirip banget. Si ibu nanya pelan, "Mas, ini orangnya?" Dan Bang R cuma bisa mengangguk pelan, karena itu memang perempuan yang dia antar. Ibu itu langsung berkaca-kaca. "Mas, itu Arum. Dia meninggal kemarin sore. Dia kecelakaan waktu lagi cari ojek buat pulang." Bayangin pendengar, gimana rasanya? Nganter penumpang, ngobrol, denger dia bilang, "Bang, makasih." Lalu tahu-tahu di depanmu ada takziah untuk orang yang sama. Bang R bilang malam itu dia pulang dengan tangan gemetaran. Bahkan motornya mati 2 kali sebelum keluar gang. Dan sampai hari ini, kalau dia lewat gang itu, lampu rumah itu selalu berkedip sebentar. Entah itu salam atau semacam terima kasih sudah mengantar saya pulang. Itu dia cerita kita malam ini. Kisah yang sederhana, tapi kalau kalian bayangin detailnya, rasanya merayap banget di punggung. Kadang kita nggak tahu siapa sebenarnya yang kita temui di jalan. Dan kadang kita tanpa sadar justru membantu seseorang menyelesaikan perjalanannya untuk terakhir kalinya. Kalau kalian punya cerita versi kalian, kirim ke email atau tulis di komentar. Dan jangan lupa follow podcast ini, kasih rating, dan share ke teman-teman yang suka cerita horor. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap hati-hati kalau narik malam-malam.